retorika negara maju, Indonesia emas itu hanya meninabobokan masyarakat saja. Hari-hari ini, sebelumnya ada isu bahwa pemilihan kepala daerah ya, itu akan dikembalikan ke DPRD karena tidak efektif, biayanya mahal. Bukannya kalimatnya bukan gagal menghadirkan sosok kepala daerah, bukan, tapi karena efisiensi. Nah, akhirnya kenyataan kemarin Partai Gerindra untuk pertama kalinya mendukung, walaupun partai lain belum menyatakan setuju atau tidak, tapi ini sudah disampaikan secara terbuka pada publik bahwa Partai Gerindra yang menjadi partai penguasa sekarang itu mendukung untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Prof, ini dari sisi demokrasi, apakah ini suatu kemunduran? Apakah ini satu kemajuan? Ini kan pemilihan kepala daerah itu karena ketika semangat reformasi kan. Yeah. Walaupun kita sebagai masyarakat melihat pemilihan langsung kemarin tidak menghasilkan kepala daerah yang bagus-bagus juga. Bahkan banyak dari mereka yang kena kasus korupsi dan menjadikan mahar politik. Maksudnya perusahaan tambang, ada bohirnya, dia dapat dana dari situ buat kampanye, kemudian dia berhutang. Baik berhutang jasa, berhutang uang, dan berhutang yang lain. Jadi kita jadi serba, gimana ya, pilih langsung kayak begitu, pilih DPRD juga nanti cawe-cawe juga. Gitu. Menurut Mas Gaib gimana? Saya juga bingung, Prof. Menurut Ayah gimana? Sepertinya seperti yang dikatakan Prof tadi, yang mengutip dari ingat nggak? Itu kembali lagi manipulasi sistem sepertinya ya, Prof ya. Kamu Prof gimana, Prof? Sebenarnya kita sudah mengalami kemajuan dengan sistem pemilihan langsung itu agar legitimasi pemimpin itu betul-betul diraih melalui suara rakyat langsung gitu. Saya kira itu prinsip dasarnya. Bagaimana? Itu yang mesti dipegang dulu ya. Pegang dulu. Rakyat punya kedaulatan untuk memilih langsung gitu. Nah, kalau masalahnya adalah money politik, maka yang diselesaikan money politiknya. Bikin aturannya yang jelas, tegas. Misalnya melalui e-voting, melalui peraturan yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam praktek money politik itu sendiri. Karena persis yang dikhawatirkan oleh Joseph Stiglitz, catat ya, jangan lupa lagi, catat. Profesor di Columbia, peraih Nobel, dalam bukunya The Price of Inequality, Joseph Stiglitz sebenarnya sudah begitu khawatir bahwa kita menghadapi dua kegagalan sekaligus. Banyak banget, Prof. Kegagalan pertama, demokrasi yang dikuasai oleh uang, dan itu persis yang terjadi pada kita. Yep. Dan yang kedua adalah sistem ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat banyak. Jadi sistem yang sudah gagal ini ya akhirnya harus kita bayar cukup mahal. Dalam konteks kita, terutama konteks demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan uang, itu saya kira yang sebenarnya terjadi pada kita. Jadi bukan soal yang diganti pemilihan langsungnya, bukan itunya, tapi mestinya melihat akar masalah. Saya khawatir kan money politiknya pindah ke gedung. Iya, gedung DPRD. Bukan efisiensi, malah pengalihan. Lebih kata kalau di gedung lebih enak kan, lebih efisien, cermat, nggak pakai kertas, nggak penebangan pohon, ya. Jumlahnya bisa dihitung. Oh,
Jumlah anggota DPRD berapa sih? Oh, ada let's say 50 ya. 50. Ya, 50 kali berapa? Bisa kalkulasinya lebih cepat pas gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak benar menurut saya. Tetap pemilihan langsung tetap dipertahankan, tapi memperbaiki aspek-aspek yang selama ini menjadi kekurangan, terutama aspek money politik. Dan sebenarnya lebih penting dari itu adalah pendidikan pada masyarakat yang perlu diperbaiki. Selama ini memang pendidikan kita itu tertinggal jauh dari negara-negara, bukan hanya dunia, tapi sekedar Asia Tenggara pun kita tertinggal jauh. Terutama pendidikan yang menanamkan pada aspek STEM itu sendiri, Science, Technology, Engineering, and Math. Selagi 4 subject matter ini tidak diperbaiki, tidak menjadi mainstreaming dalam kebijakan pendidikan kita, maka kita akan semakin tertinggal jauh, bukan hanya dengan negara maju, tapi dengan negara Asia Tenggara. Dan dalam konteks STEM ini, kita tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Jadi retorika negara maju, Indonesia emas, itu hanya meninabubukkan masyarakat saja. Yang sebenarnya terjadi adalah selagi kita tidak memperbaiki terutama kualitas pendidikan ya, dan terutama subject matter agar masyarakat lebih cinta pada science, technology, engineering, and math ini. Nah, ini sebenarnya fondasi kita untuk menggapai Indonesia maju. Kalau ini tetap tertinggal jauh hanya dengan negara Asia sekalipun ya, belum negara maju di dunia, kita hanya akan gigit jari saja. Prof, kira-kira apakah dulu kita ada sebutan namanya masyarakat madani? Ya, betul. Oleh Cak Nur. Ya, apakah masyarakat madani itu akan tumbuh dalam situasi yang carut-marut seperti ini, yang kita sendiri sulit untuk berharap gitu dengan sistem penguasaan politik oleh aktor-aktor politik yang dari generasi yang kemarin yang sampai sekarang masih menguasai. Kita harap banyak anak muda yang masuk partai, masuk DPR, ternyata ya itu. Dia tidak mewarnai ternyata, justru malah masuk ke dalam bagian dari masalah itu. Ya. Apakah masalah madani itu akan muncul dalam situasi kita sekarang? Itu pertanyaan bagus sekali, Mas Gaib. Sebenarnya saya teringat pada seorang tokoh politik besar dunia bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela itu menghadapi satu situasi yang mungkin paling kelam dalam dunia politik. Karena apa? Karena sebagian besar hidupnya ditindas oleh rezim apartheid di Afrika Selatan, dan dia harus mendekam di penjara selama 27 tahun. Itu menandakan bahwa tokoh politik yang melihat secara langsung sisi-sisi human badness, sisi-sisi buruk dari perilaku kekuasaan, pasti mestinya Nelson Mandela orang yang paling pesimis melihat dunia, terutama bangsanya sendiri Afrika Selatan. Tetapi apa yang terjadi pada Nelson Mandela adalah justru pada Nelson Mandela setelah keluar dari penjara, dia menegaskan bahwa hope is powerful weapon. Harapan adalah senjata paling ampuh untuk merawat bangsa ke depan. Karena itu, untuk memperbarui republik ini, pertama dan utama adalah selalu harus muncul kesadaran untuk harapan yang lebih baik. Ini juga yang dipesankan oleh Bung Hatta ketika beliau menutup pledoi Indonesia Merdeka di saat usianya baru 26 tahun. Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka di Belanda dengan satu pesan. 26 tahun ya? Di usia 26 tahun. Gibran umurnya berapa? Lebih lah. Lebih ya?
Enggak, tiba-tiba ingat. Bung Hatta kan yang wapres. muda, anak muda, Iya, anak muda. Hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku. Ia tumbuh dan berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Jadi harapan pada tanah air itu harus selalu kita jaga, kita rawat dengan amal, dengan usaha, dengan perjuangan. Dan saya melihat bahwa konteks masyarakat madani, meskipun para pemimpin organisasi masyarakat madani lebih tunduk pada berhala kekuasaan dan berhala uang, tapi kita percaya pada rakyat, pada warga madani yang cinta tanah air, itu akan membesar jumlahnya. Mereka berdiri di barisan terdepan untuk melawan segala bentuk kemungkaran yang terjadi pada republik ini, melalui demonstrasi, melalui kritik, melalui bekerja dengan luar biasa. Dan saya melihat bahwa civil resistance, perlawanan sipil, yang meminjam istilah Henry David Thoreau. Henry David Thoreau ini adalah Harvard graduate dari college, dan tidak lama setelah dia memperoleh diploma dari Harvard, lulus, dia menepi di satu kota Walden. Itu sekitar setengah jam dari Cambridge, di mana Harvard University berada. Di Walden itu dia hidup sederhana, dan ada satu kalimat yang saya ingat betul dari Henry David Thoreau. There are 1,000 hacking at the branch of evil to one who is striking at the root. Ada 1,000 orang yang memangkas cabang-cabang kejahatan, sementara hanya satu yang menyerang akarnya. Nah, saya melihat bahwa anak-anak muda ini terpanggil untuk menjadi root striker, penyerang akar kejahatan pada republik ini. Bukan hanya menyerang cabang-cabang kejahatan, tapi akar kejahatan. Akar kejahatan dalam konteks ini adalah apa yang oleh James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, disebut sebagai tirani. Tirani itu adalah akumulasi kekuasaan di tangan satu atau segelintir orang. Itu yang paling dikhawatirkan oleh bapak pendiri Amerika, James Madison. Tirani kekuasaan itulah yang membahayakan bagi demokrasi, karena penyelenggara negara akhirnya terakumulasi secara sentralistik dan secara personal di tangan seorang pemimpin atau segelintir orang yang berada di lingkaran pemimpin itu sendiri. Saya jadi ingat kalau ngomongin tirani itu, Dr. Sukudi pernah ngomong tirani Jawa, Machiavelli Jawa, dan puncaknya adalah Hitler Jawa. Hitler Jawa. Iya kan, Prof?